Sebelum saya sampaikan, tapi saya mau tanya dulu. Dengan semua ini malam hari ini duduk di sini mau cari pahala atau agar supaya dosa-dosa diampuni, Bu? Bu, kesini ini mau cari pahala atau agar supaya dosa-dosa kita ini diampuni? Sama-sama kami hormati, kami muliakan, wabil khusus segenap pengurusan takmir Masjid Al-Hidayah Desa Mataram. Juga yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jemaah sholat tarawih rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala curahan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita semua dalam keadaan berbahagia dapat menikmati suasana indahnya Ramadan. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam satu rasa, berkumpul dalam suatu suasana yang bahagia, suasana yang kita nantikan tiap tahun datangnya, yaitu suasana dengan bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat maghrib isya ataupun sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah ini yang tadi alhamdulillah sudah dikomandoi, sudah diimami oleh akhirul karim ibn karim al Ustaz Ahmad Mu'alim. Mudah-mudahan kekumpulan kita malam hari ini berikut segala rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh dan
diomongan oleh Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah, sebelum kami sampaikan apa yang akan kami sampaikan, kami aturkan ribuan terima kasih atas undangan silaturahim kepada saya, sehingga pada malam hari ini saya Al-Fakir bisa hadir dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini membawa manfaat, bawa keberkahan untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, kepada seluruh perangkat yang telah mengundang saya, sehingga untuk sekian kalinya saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat Desa Mataram. Bapak Ibu rahimahumullah, artinya kalau ini sudah yang ketiga, berarti kemarin sudah ada yang kedua. Kemarin saya lihat videonya itu yang isi Pak Yai. Saya tadi nanya, Pak Yai kemarin temanya apa? Rahasia. Wah. Malah pertama saya tanya temanya apa? Ya puasa. Jadi saya bingung mau pakai tema apa. Jadi sebelum saya sampaikan, jadi saya mau tanya dulu. Dengan semua ini malam hari ini duduk di sini mau cari pahala atau agar supaya dosa-dosa diampuni, Bu? Bu, kesini ini mau cari pahala atau agar supaya dosa-dosa kita ini diampuni? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini mana, Pak? Loro-loro nih. Pilihannya cuma dua, pilih dua-duanya. Kalau pilihannya satu, dapat pahala, dosa diampuni. Hah? Ayo, mana? Karena hidup ini pilihan, jangan dah pilih, harus ada pilihan. Maka sering saya sampaikan, hidup di dunia ini nggak perlu banyak pahala. Ya, jadi hidup di dunia ini nggak perlu kita kumpulkan banyak pahala. Yang paling penting kehidupan kita di dunia ini tidak punya dosa. Nah, ini yang paling penting. Orang itu Ya. pasti banyak pahala. Jadi nggak perlu banyak Orang pahala. itu berarti banyak pahala. Punya dosa. Cocok nggak? Dan pahala yang dipakai dosa di sana enggak nyontek ngandung. Makanya yang penting itu nggak punya dosa. Kalau kita tidak punya dosa, berarti pahalanya nggak oke. Makan budi, cacat deh. Maka akan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini ayo kita ikhlaskan hati kita. Kita ikhlaskan beribadah lillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kalau bahasa Arabnya mungkin kemarin sudah disampaikan, man qama Ramadan. Koma ini kalau diartikan secara kalimat artinya berdiri. Barang siapa beribadah berdiri tegak lurus Ramadan di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan beriman, betul-betul beriman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la syarika lah. Allah Tuhan kita tiada sekutu baginya. Allah yang menguasai jiwa raga kita. Kita beriman betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wa ihtisaban, dan kita beribadah Ramadan ini betul-betul bukan mengharap pahala, tapi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimatnya maqama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapapun yang beribadah di bulan Ramadan dengan beriman, betul-betul beriman, wa ihtisaban, dan tidak mengharapkan pahala, yang diharapkan ihtisaban, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi syaratnya ihtisaban, tidak cari pahala. Kalau cari pahala, tak cukup. Dosa kita sehari dibandingkan pahala cari cuma berapa rakaat tadi? Hah? Berapa rakaat?
Gak sebanding dengan dosa kita yang seharian tadi. Mungkin lisan kita salah berucap dengan tetangga, mungkin perasaan pikiran kita salah memikirkan orang lain, seujuan kita kepada yang lain. Gak cukup dosa itu untuk mengampuni apa itu pahala-pahala yang tadi kita dapat. Mungkin gak cukup. Tapi kalau niat ibadah kita tadi ihtisaban, betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Rasulullah akan tertunai. Maka dapat didamping seluruh dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka selain daripada ibadah yang sudah kita laksanakan tadi, mari bersama-sama kita berzikir kepada Allah. Bapak Ibu, ikuti saya. Semoga dengan zikir ini dosa yang tak hilang kabeh. Amin Allahumma. Amin. Ikuti saya. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil Mawjud. Subuhun Quddus. Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu salah satu zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dibaca sebanyak-banyaknya selama bulan suci Ramadan. Dan ini biasanya dibaca setelah tarawih, setelah witir, dipimpin oleh imam. Maka zikir ini dapat merontokkan dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil, tapi lebih dosa-dosa yang besar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, berikut keluarga kita, seberapapun dosa dan kesalahan kita, betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna Ramadan, yaitu hapusnya segala dosa. Ramadan itu artinya membakar, menghapuskan. Apa yang dibakar? Kesalahan-kesalahan. Apa yang dihanguskan? Dosa.